oma, opa-opa, ibu-ibu, bapak-bapak, Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Mari kita mengikuti program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita berjuang bersama Kristus. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap tuh. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Sebelum menutup hari ini, saat kami tiba untuk beristirahat malam, kami rindu disapa oleh firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Rabu tanggal 23 Februari, diambil dari Yosua pasal 8 ayat 14 sampai dengan 29 yang menyatakan, pagi-pagi ketika Raja Negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu, semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua, sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membubung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota, dan bahwa asap kota itu naik membubung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai.
Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu. Yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan, maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang. Semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik lengannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sabda Bina Umat memberi judul renungan ini, Mengalah untuk Menang. Oma-oma, opa-opa, ibu-ibu, bapak-bapak, ada kata-kata bijak yang sering kita dengar. Lakukanlah apa yang menjadi bagianmu, dan biarlah Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya. Pembacaan malam ini mengisahkan perkenaan Tuhan menolong Yosua dan bangsa Israel dalam serbuan kedua melawan bangsa Ai. Strategi Yosua dan bangsa Israel dalam peperangan yang kedua, yaitu mereka berlaku seolah-olah dipukul mundur. Lalu mereka melarikan diri ke padang gurun. Raja Ai dan semua orang di kota Ai mengejar orang Israel, sehingga semakin jauh dari kota itu. Lalu Ai menjadi kota yang terbuka. Kemudian Tuhan memberi perintah kepada Yosua untuk mengacungkan lembing ke arah kota Ai. Lembing itu menjadi tanda atau isyarat bagi orang-orang di persembunyian. Selain itu juga menggambarkan bahwa peperangan Tuhan sekarang menimpa kota Ai. Ketika Yosua mengacungkan lembingnya, maka Tuhan menggerakkan orang-orang di dalam persembunyian untuk bangun merebut kota Ai. Yosua tidak menarik lengannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Semua orang Ai gugur, tetapi sebaliknya tidak seorang pun dari bangsa Israel yang gugur. Ini adalah perjuangan Tuhan. Bangsa Israel hanyalah alat di dalam tangan Tuhan. Israel melakukan apa yang menjadi bagiannya sesuai perintah Tuhan, lalu Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Perjalanan hidup orang beriman tidak bebas dari berbagai tantangan hidup. Dalam menghadapi tantangan hidup, apa dan siapakah yang menjadi andalan kita? Kalau kita bersandar pada tembok yang miring, kita pun akan ikut miring. Lalu kalau tembok itu roboh, kita pun akan roboh. Kepada siapa kita bersandar sangat menentukan keadaan kita. Bersandarlah pada sandaran yang kokoh kuat, yaitu Tuhan
Yesus Kristus. Hai bangkit pagi Yesus, tak lama masakan, gadunya kan diganti nyanyian pemenang, yang jaya diberikan mahkota yang bakal bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Raja mulia berkuasa selamanya. Raja mulia berkuasa selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukanlah kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dalam pergumulan hidup kami yang tidak mudah, dalam sakit penyakit yang kami hadapi, kami hanya mau bersandar padamu, ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami akan istirahat malam ini. Peliharalah kami, dan atas perkenan-Mu, kami boleh menyambut hari baru esok pagi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat tidur. Tuhan Yesus menyertai kita semua.